Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah mampir di video ini di channelnya Atoto. Tempatnya suka berbagi sejuta inspirasi. Oke teman-teman, di video ini yaitu cara membuat gagang cangkul ya teman-teman. Dan seperti inilah kurang lebihnya ya nanti kita buat. Oke, sekarang kita langsung lanjut saja. Dan ini untuk bahannya itu ini dari kayu kormus ya teman-teman. Dan ini mantap sekali. Dan ini awalnya seperti ini ya, masih gelondongan. Dan sengaja saya buat persegi seperti ini supaya mempermudah cara membuatnya. Dan untuk panjangnya ini kurang lebih sekitar 60 sentian ya teman-teman. Atau teman-teman bisa dikira-kira saja sesuai kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Oke, dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Atoto ya teman-teman. Subscribe dan jangan lupa ketuk bunyi loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan di update video saya selanjutnya. Oke teman-teman, untuk cara membuat gagang cangkul ini kelihatannya mudah ya teman-teman. Namun untuk hasil yang bagus maksimal harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Contohnya seperti di video ini ya teman-teman. Jadi kayu ini kita kecilin dulu kira-kira 5-7 cm ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kayu ini sudah saya tipisin ya teman-teman. Dan untuk tebalnya itu sekitar 5 cm, untuk lebarnya sekitar 7 cm. Nah seperti itu ya teman. Kita langkah pertama yaitu kita gergaji dulu, dan ini untuk di bagian atasnya ya teman-teman, untuk di bagian pegangannya. Jadi kita gergaji dulu sekitar 2 cm lah, kita gergaji dulu. Dan ini untuk atasnya ya teman-teman, untuk pegangannya kita gergaji dulu untuk mempermudah cara membuatnya. Oke, selanjutnya kita kupas di bagian depannya. Dan ini yang digergaji itu, yang digergaji ini untuk bagian depan ya teman-teman. Kita kupas sampai kira-kira gedenya itu cukup ya teman-teman, dikira-kira saja. Kita kupas di bagian depannya dan di bagian belakangnya. Dan caranya jangan langsung dibikin bulat, dibikin persegi dulu ya teman-teman. Dibikin persegian dulu, nanti kalau kira-kiranya gedenya sudah cukup, barulah kemudian kita dibikin bulat dan gedenya sesuai selera masing-masing ya teman-teman, seperti itu. Dan cara mengupasnya ini kayunya itu mulir belak-balik ya teman-teman, harus sabar cara mengupasnya ini.
Oke teman-teman, ini sudah hampir mau jadi ya. Dan ini untuk bagian pegangannya nih, bagian atasnya, dan bagian bawahnya kita belakangin dulu ya teman-teman. Dan ini untuk gedenya kita kira-kira dulu, agak gedean dikit nggak apa-apa, soalnya nanti mau kita gerinda, mau kita amplas ya teman-teman. Dan pastikan gagang ini antara yang atas sama yang bawah itu harus lurus ya teman-teman. Oke, ini mantap ya teman-teman. Oke, dan ini pastikan ya, dari atas sampai bawah itu harus lurus. Maksud saya, gagangnya boleh bengkok, cuman ini antara atas sama bawah itu harus lurus ya teman-teman. Seperti itu ya. Pinggirnya sama atas sama bawah harus lurus. Dan untuk modelnya teman-teman bebas, bisa bikin lurus atau bengkok itu nggak apa-apa. Cuman yang penting antara gagang yang atas sama yang bawah harus lurus. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kita amplas dulu ya teman-teman, sampai gedenya maksimal sesuai yang diinginkan. Oke teman-teman, ini kita amplas seperti ini ya teman-teman. Terutama di bagian atasnya, di bagian pegangannya itu harus benar-benar pas banget. Jadi supaya nanti nyaman ya teman-teman dipegangnya. Kita gerinda sampai gedenya sesuai yang kita inginkan. Dan nanti untuk finishingnya, untuk perapihannya, kita menggunakan amplas manual ya teman-teman. Ini sampai robek begini ya teman-teman. Oke, ini kiranya ini gedenya sudah cukup sesuai yang saya inginkan, segede gini untuk gedenya. Dan ini mantap ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan ke amplas manual. Amplasnya pertama kita gunakan yang kasar dulu ya teman-teman. Dan ini yang agak halusnya yang ini. Pertama kita gunakan yang kasar dulu untuk membentuk sesuai selera ya, sesuai keinginan gitu. Ini kan bentuknya kurang bulat, kurang rapi, jadi kita rapikan dulu menggunakan amplas manual. Kita amplas dulu menggunakan yang kasar dulu ya teman-teman, lalu kemudian yang halus. Oke teman-teman, ini seperti ini ya teman-teman kurang lebihnya. Dan pastikan gagang ini harus nyaman ya, nyaman dipegang supaya nyaman dipakai kalau lagi kerja ya teman-teman. Seperti itu. Dan menurut saya ini kayunya, kayu kormis itu sudah cocok sekali menurut saya, kuat, tahan banting, dan dipegangnya itu ya mantap sekali teman-teman. Licin, cuman bukan licin berarti ini ya, jadi nyaman banget dipegangnya. Dan ini untuk ukurannya harus lurus antara atas pegangan ini sama yang bawah harus lurus ya teman-teman. Dan ini udah pas banget menurut saya untuk pegangannya, sudah mantap sekali. Oke, seperti ini ya teman-teman kurang lebihnya untuk hasilnya sudah jadi. Dan ini sudah pas banget menurut saya, jadi kalau dipegang itu nyaman ya teman-teman, nyaman dipegang dan nyaman nanti buat kerjanya. Dan ini untuk yang bawahnya sengaja saya belakangin dulu, ntar kalau sudah ada cangkulnya teman-teman kita sesuaikan untuk yang bawahnya. Dan ini mantap. Oke, selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya teman-teman.